Ya halo mama semuanya, dimanapun Anda berada di seluruh dunia ini tentunya, bukan di dunia yang lain. Ya, masih berjumpa dengan Susana Raya di sini di channel kesayangan kalian semuanya. Dan di kesempatan kita kali ini, Susana Raya sedikit memakai hiasan kepala yang spesial, baju yang spesial. Kenapa? Karena Susana Raya akan membawa umat-umat semua. Kita berangkat sebentar ke negeri jiran, negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Tepatnya kita akan membedah, kita akan mengupas habis cerita-cerita mengenai Pulau Langkawi, Malaysia. Dan ini ada di episode kita kali ini, yaitu Langkawi Malaysia Series. Ya, Langkawi adalah pulau kecil yang sangat-sangat indah, keadaan alamnya, panorama alamnya, dan mempunyai beberapa tempat wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi. Dan Susana Raya sendiri dulu juga pernah tinggal di Langkawi sekitar 7-8 tahun. Itulah mengapa Susana Raya ingin mengangkat beberapa cerita yang sangat menarik dari pulau ini. Dan untuk series yang pertama, di episode yang pertama, kita akan mengupas habis cerita tentang legenda kutukan Mahsuri. Dahulu kala hiduplah di Langkawi dua orang pendatang dari Siam atau yang lebih dikenal dengan Thailand. Sepasang suami istri yang tidak memiliki anak, yaitu Pandak Maya dan Ma Andam. Mereka mendoakan kehadiran seorang anak. Dan akhirnya tidak lama setelah itu doa mereka terkabul. Dan mereka memiliki seorang anak yang bernama Mahsuri. Anak yang manis, menyenangkan, dan tumbuh menjadi wanita muda yang cantik. Selain cantik dan baik hati, dia pun merebut hati banyak orang di kampung tersebut. Dan segera menikahi seseorang pria yang bernama Wandarus, yaitu seorang pejuang dan putra kepala desa dan kepala Langkawi. Kehidupan indah mereka terganggu ketika suami Mahsuri pergi berperang melawan tentara Siam yang menyerang. Tak lama setelah itu, seorang penyanyi dan penyair keliling bernama Deraman tiba di desa. Dan segera Mahsuri dan Deraman menjadi teman baik. Mahsuri dikatakan telah mengizinkannya untuk tinggal di rumahnya. Ini segera menimbulkan gosip yang sangat keji bahwa Mahsuri adalah istri yang tidak setia. Akhirnya Mahsuri menjadi korban konspirasi dan dituduh melakukan perzinahan dengan Deraman yang tampan itu. Ada banyak versi tentang alasan di balik pengkhianatan itu. Dipercaya secara luas adalah bahwa ibu mertuanya sendiri, yaitu Wan Mahora, cemburu kepada kecantikan dan kepopularitasan Mahsuri dan telah berkomplot untuk melawan Mahsuri. Namun versi lain mengatakan bahwa kepala desa Datuk Karmajaya atau ayah mertuanya sangat terpikat kepada Mahsuri sehingga dia mencoba memanfaatkannya ketidakhadiran suami Mahsuri untuk keuntungannya sendiri. Dan ibu mertuanya juga berencana untuk membunuh Mahsuri. Oleh karena itu, dia menuduh Mahsuri sebagai pezina dan dijatuhi hukuman mati oleh Datuk Karmajaya, ayah mertuanya sendiri. Mahsuri diseret dan diikat ke pohon. Mahsuri dengan keras memprotes ketidakbersalahannya. Dia memohon dengan belas kasihan, tetapi penduduk desa di bawah pengaruh kepala desa dan istrinya tidak memberi ampun dan kesempatan. Legenda mengatakan bahwa pedang dan parang yang digunakan oleh para eksekutor tidak dapat melukai Mahsuri. Orang-orang seharusnya benar-benar percaya padanya ketika semua tombak yang mereka lemparkan jatuh tanpa melukai atau membunuh Mahsuri. Mereka juga bingung, akan tetapi mereka tetap yakin bahwa Mahsuri telah melakukan kesalahan. Akhirnya Mahsuri setelah pasrah bahwa hanya dengan kematiannya yang akan menenangkan mereka,
memberitahu kepada mereka semua bagaimana mereka bisa membunuhnya. Dia hanya akan mati oleh keris keluarga yang disimpan di rumahnya. Seseorang pun dikirim untuk mengambilnya, dan legenda mengatakan bahwa langit menjadi mendung dan ada guntur dan juga kilat saat Masyuri ditikam dengan fatal oleh mereka semua. Pada eksekusinya, dengan menusuk keris keramat itu, penduduk desa terkejut menemukan bahwa darah yang mengalir dari tubuh Masyuri berwarna putih, menandakan ketidakbersalahan Masyuri. Yang lain berpendapat ada kemunculan kabut putih yang tiba-tiba menyelimuti tempat dia dieksekusi, yang diyakini adalah tanda berkabung atas ketidakbersalahannya. Akhirnya, dengan nafasnya yang sekarat, Masyuri mengutuk Pulau Langkawi dengan mengucapkan, untuk tindakan ketidakadilan ini, Langkawi tidak akan makmur selama 7 generasi yang akan datang. Pada tahun 1821, tidak lama setelah eksekusi Masyuri, Siam menyerbu Langkawi. Untuk membuat kelaparan tentara Siam yang menyerang, Datuk Karmajaya memesan semua nasi di pulau itu dikumpulkan dan dibakar di Padang Matsirat. Ini terbukti menjadi langkah yang sangat fatal karena penduduk segera meninggal karena kelaparan. Sisa-sisa nasi yang dibakar masih dapat terlihat di area yang ditutup di Padang Matsirat, Kampung Raha. Padi yang dibakar dikatakan telah terkubur di bawah tanah sebelum dibakar, tetapi sering muncul di permukaan setelah hari hujan. Apakah umak-umak tidak berpikir ini aneh, bahwa ada butiran beras tidak berubah menjadi tanah setelah sekian lama? Akhirnya kepala desa dan putra-putranya terbunuh saat melawan orang Siam, dan istrinya juga tidak terhindar dari pembunuhan tersebut. Puluhan tahun setelah kematian Masyuri, Langkawi mengalami masa kesengsaraan dengan populasinya yang semakin berkurang. Pulau itu menjadi tempat yang sangat sunyi, dilanda serangkaian kemalangan. Adapun keluarga Masyuri, mereka meninggalkan Langkawi dan menetap di Thailand. Tidak ada yang tahu banyak tentang apa yang terjadi pada mereka sampai akhirnya pada tahun 2000 ketika pemerintahan Kedah mengundang mereka untuk datang ke Langkawi dan untuk berkunjung dan melihat apakah mereka ingin menjadikan pulau itu sebagai rumah baru mereka. Waktu berakhirnya kutukan Masyuri selama 7 generasi sudah dekat, dan diharapkan dengan kedatangan keturunannya, Langkawi akhirnya bisa meninggalkan masa lalu yang menyedihkan dan bergerak maju menuju kemakmuran dan kemajuan. Kebetulan atau tidak, salah satu dari 2 bersaudara yang merupakan keturunan generasi ke-7 adalah seorang gadis muda yang cantik berusia 14 tahun di tahun 2003 yang bernama Wan Azizah Nawawi, yang memiliki kemiripan yang mencolok dengan Masyuri seperti yang digambarkan dalam potret yang dilukis cukup lama tersebut. Keluarga tersebut telah kembali ke Phuket karena mereka belum dapat membuat keputusan penting untuk menjadi warga negara Malaysia dan bermukim di Langkawi. Masyarakat Langkawi pertama dikenalkan oleh almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hajj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Sebagai perwira muda di Kedah, Tunku sering mengunjungi Langkawi dan ingin mengunjungi rumah Masyuri beserta kuburannya untuk memberi hormat. Namun, tidak ada yang bisa memberitahunya di mana letaknya. Jadi, Tunku memutuskan untuk menemukannya. Beliau bukan orang yang gampang menyerah dan begitu gigihnya sampai suatu hari dia menemukan kuburan yang tersembunyi di semak-semak. Beliau sangat yakin itu adalah milik Masyuri, meskipun tidak ada penanda yang menunjukkan itu fakta atau sebaliknya. Tak lama setelah makam itu didirikan, Tunku akhirnya diberikan promosi
dan akhirnya menjadi Perdana Menteri Malaysia pertama dan kontraktor yang telah menanggung biaya pembangunan makam menjadi makmur saat ia segera mendapatkan beberapa kontrak lain yang sangat-sangat menguntungkan. Makam Mahsuri kini terbungkus marmer putih, digali dari perbukitan Langkawi. Putih melambangkan kebenaran. Di dekatnya ada sumur yang biasa digunakan oleh Mahsuri untuk mencuci dan mandi. Foto-foto keturunannya ditampilkan di papan di sebelah makamnya. Apakah fakta atau fiksi? Kutukan ini diyakini telah membawa kehancuran dan malapetaka ke pulau itu dan akan berlangsung selama 7 generasi. Dan dikatakan pula bahwa pada suatu waktu jumlah kerbau bahkan melebihi penduduk desa. Dan baru belakangan ini dengan lahirnya Aisyah Nawawi pada tahun 1980, keturunan langsung dari Mahsuri, generasi ke-8, Langkawi mulai benar-benar makmur. Bagi orang Malaysia, Mahsuri lebih dari sekedar legenda. Dia adalah lambang bahwa kebenaran dan kebaikan akan selalu menang. Dan sebagaimana Tunku telah membebaskan Malaysia dari kekuasaan kolonial, demikian pula ia membantu Langkawi membebaskan diri dari belenggu masa lalunya sendiri. Itu adalah sedikit cerita dari Langkawi, yaitu legenda Sumpahan Mahsuri. Kita akan berjumpa kembali di minggu depan, masih di Langkawi Malaysia Series dengan cerita-cerita atau legenda dan mitos menarik lainnya. Terima kasih sudah setia bersama Susanaraya Channel. Kita jumpa lagi di minggu depan.